Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemahaman diri. Manusia, atau sering juga disebut individu, mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kelebihan itu adalah akal budi. Sebagai makhluk pribadi yang mempunyai akal budi, serta keunikan atau kekhasan yang kita miliki, kita juga sangat tergantung pada manusia atau individu yang lain. Untuk itu, agar di dalam hidup bermasyarakat kita dapat membawa dan menempatkan diri serta dapat menyelesaikan diri dengan baik, kita perlu memahami diri kita sendiri sebelum kita dipahami dan memahami orang lain. Banyak cara untuk memahami diri kita sendiri. Salah satunya adalah melalui Johari Widow. Baik, mari kita bahas materi tentang pengenalan diri. Tadi sudah diungkapkan bahwa ternyata banyak metode atau cara untuk mengenal diri sendiri. Salah satunya adalah dengan teori Johari Window. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joe dari Joseph Louf dan Harry dari Harrington Ingham pada tahun 1955. Sepertinya Johari, seperti nama Indonesia ya, ternyata adalah gabungan dua orang psikolog Amerika. Jadi Johari Window ini adalah cara atau metode untuk melihat dinamika dari self-awareness yang berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan motif. Selain itu juga, Johari Window ini adalah menggambarkan tingkat saling pengertian antara orang yang berinteraksi dalam sebuah kelompok, organisasi, lembaga, dan lain-lain. Dan Johari Window ini juga dapat digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dengan orang lain. Baik, kita lanjutkan. Johari Window mengatakan bahwa pribadi dapat diibaratkan jendela dengan tirai yang menutupnya. Pribadi itu seolah-olah bersembunyi di balik tirai. Jika tirai disingkat, maka akan terlihat sebuah jendela dengan 4 bidang. Nah, ini sebuah jendela dengan 4 bidang. Nah, kita mesti tahu bidang apa sajakah itu. Marilah kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, bidang open atau bidang terbuka, atau ini disebut dengan kuadran pertama. Yang kedua atau kuadran kedua adalah bidang buta atau bidang blind. Kuadran ketiga adalah bidang hidden atau bidang tersembunyi. Kuadran keempat adalah bidang unknown atau tidak diketahui. Apa itu bidang open? Bidang open ini adalah memperlihatkan kondisi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Jadi kita tahu, orang lain pun tahu, atau saya tahu siapa saya dan orang lain pun tahu siapa saya. Dan bidang kedua adalah saya tidak tahu, orang lain pun tahu. Nah, apa itu? Yaitu bidang buta atau blind. Memperlihatkan sesuatu yang kita abaikan tapi dapat difahami oleh orang lain. Dan bidang ketiga atau kuadran ketiga adalah bidang tersembunyi atau hidden, yaitu memperlihatkan bagian diri yang hanya kita pahami. Maksudnya adalah saya tahu siapa saya tahu sifat-sifat saya, tapi orang lain tidak tahu. Jadi disebut hidden atau tersembunyi. Dan terakhir, bidang keempat adalah bidang yang tidak diketahui atau unknown. Ini adalah bidang yang misterius. Artinya saya tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah,
Untuk mengetahui siapa saya, maka Johari Window memberikan 55 kata sifat, dan di sini saya bacakan satu persatu. Yang pertama adalah berkemampuan, kedua diterima, ketiga adaptif, keempat tegas, kelima berani, keenam tenang, ketujuh peduli, kedelapan ceria, kesembilan cerdas, kesepuluh rumit atau ruwet, ke-11 percaya diri, ke-12 bisa diandalkan, ke-13 berwibawa, ke-14 energi, ke-15 ekstrovert atau terbuka, ke-16 bersahabat atau ramah, ke-17 mudah memberi, 18 bahagia, 19 mudah membantu atau ringan tangan, ke-20 idealis, ke-21 mandiri, ke-22 banyak akal atau cerdas, ke-23 adalah cerdas atau pandai, ke-24 introvert atau tertutup, ke-25 adalah baik hati, ke-26 berpengetahuan, ke-27 logis, 28 penuh kasih sayang, 29 dewasa, 30 sederhana. Lanjutkan kita ke kata sifat yang lainnya. Ke-31 adalah mudah gugup, 32 jeli, 33 terorganisir, 34 sabar, 35 kuat, 36 membanggakan, 37 tenang, 38 reflektif, 39 santai, 40 agamis, 41 tanggap. Lanjutnya adalah 42, yaitu pencari, 43 menonjolkan diri, 44 percaya diri, 45 bijaksana, 46 mudah haru atau sentimental, 47 pemalu, 48 konyol, 49 spontan, 50 simpatik, 51 tegang, 52 dapat dipercaya, 53 hangat, 54 bijaksana, dan terakhir ke-55 adalah jenaka. Inilah ke-55 kata sifat yang ada dalam Johari Window. Nah, lalu bagaimana cara mengisinya? Nah, ini pertama-tama bacalah ke-55 kata sifat Johari Window yang telah disusun dalam metode ini, ya. Dari kata-kata ini, pilihlah yang menurut Anda atau menurut kalian menggambarkan secara utuh, tak ada batasan jumlah kata. Jadi saya mengisi tentang saya setahu saya. Nah, diisi dari ke-55 ini dipilih. Terserah berapa saja. Pokoknya dari 1, 2, 3, 4 jendela itu nanti akan terisi. Setelah itu, setelah selesai memilih atau menulis, mintalah salah seorang sahabat untuk menilai pribadi Anda atau pribadi kalian dan menuliskannya kata sifat dari sudut pandangnya teman itu melihat kamu. Jadi saya ulang lagi dari awal bahwa pertama, bacalah kata sifat yang telah disusun dalam metode Johari Window. Nah, dari kata-kata ini, pilih menurut kalian yang menggambarkan pribadi kalian secara utuh. Tak ada batasan jumlah. Boleh 10, 20, 30, 40, terserah, ya. Dan setelah itu, memilih atau menuliskannya, mintalah salah seorang sahabat untuk menilai pribadi kalian. Sebetulnya nggak tergantung sahabat, boleh juga misalnya tante, atau misalnya adik, kakak, atau bisa juga bapak ibu di rumah. Silakan. Nah, bapak ibu, teman atau tante itu menuliskan kata sifat tentang kita, tentang saya, menurut sudut pandang teman kita itu, atau tante, atau ayah, atau ibu, dan sebagainya. Setelah itu, buatlah kotak. Kita buat kotak 4, seperti yang tadi digambarkan oleh Johari Window. Sebentar, kita tadi, ini dia, maaf. Nah, kita, buat kotak. Jadi ada, atau misalnya tidak hanya membuat kotak, kita sudah siapkan dulu kotaknya. Setelah itu, jika
kalian menemukan penilaian yang sama dengan kata teman yang ditemukan atau kata sifat yang ditemukan oleh teman kalian, maka tulis di kolom open. Jadi diulang kembali ya, jika kalian menemukan penilaian yang sama dengan penilaian teman kalian, maka letakkan atau tuliskan di kolom open dari 55 kata sifat tadi ya, yang sudah tadi saya perlihatkan. Nah, jika kalian menemukan kata yang dipilih oleh teman kalian tapi tidak tercatat oleh kalian, maka letakkan atau tuliskan di kolom blind di sini. Selanjutnya, jika kalian memilih kata berbeda tapi tidak dipilih oleh teman kalian, maka letakkan atau tuliskan di pada kolom hidden di sini, di kolom ketiga ya. Nah, setelah ini diisi, ternyata tidak ada 55 kata sifat seperti yang diuraikan oleh Johari Window, maka sisanya adalah tuliskan di sini di kolom misterius ya. Jadi kolom misterius ini adalah kolom yang tidak ada di hidden, di open maupun di blind, maka di sini letakkanlah kata-kata sifat tersebut, sisa dari 3 kolom ini maka di sini. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini ada contoh dari seseorang atau sebutlah Fulana, hasil daripada Johari Window tadi. Nah, kita lihat ternyata di sini yang diketahui oleh saya sama orang lain sifat-sifatnya adalah hanya 6 saja. Jadi si Fulana itu punya sifat tenang, peduli, ceria, cerdas, hangat, bijaksana, dan jenaka. Itu sama-sama diisi oleh kita atau saya dan temannya. Maka letakkan di kolom open atau di kuadran 1. Nah, yang kedua, kolom blind ternyata banyak sekali ya. Jadi kita ini banyak tidak tahunya. Jadi teman kita banyak tahunya ternyata. Nah, ini bahaya ya. Bahaya sekali. Jadi ini kita harus meningkatkan self awareness. Jangan mengurangi kuadran ini, kuadran 2. Karena dibanding yang lain, kuadran 3 dan kuadran 4, ternyata kuadran 2 lebih banyak. Di sini hidden juga tidak terlalu banyak. Unknown juga di bawah, sedikit di bawah blind, maka ini blind terlalu besar, terlalu lebar kotaknya. Maka ini kita harus berbuat apa? Nah, kita lihat ternyata kita ini banyak tidak tahunya dibanding orang lain. Nah, supaya kita tahu siapa kita, mari kita lihat layar berikutnya. Jadi bagaimana cara meningkatkannya? Self awareness ini bertanya pada diri sendiri, siapa saya, who am I? Jadi kita harus cari tahu kelemahan dan kemampuan diri kita, mimpi-mimpi kita, serta target perbaikan diri kita. Lanjutnya, tidak hanya bertanya pada diri sendiri, tapi juga kita harus mendengarkan orang lain. Hal ini mampu mendapatkan feedback, jadi ada umpan balik ya dari orang lain untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Yang ketiga, kita harus aktif mencari informasi mengenai diri sendiri. Jadi kita harus maksa orang lain untuk memberikan pendapat tentang diri kita, baik yang negatif maupun yang positif, terutama yang negatif supaya apa? Ini adalah buat muhasabah diri. Jadi ini adalah kita dapat memperoleh self information ya. Yang terakhir adalah kita harus meningkatkan keterbukaan diri. Jadi kita ini harus berdialog dengan orang lain, harus sering-sering ngobrol kalau kita ingin meningkatkan self awareness itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa keuntungannya kalau kita memiliki self awareness? Pertama, kita percaya diri. Kedua, jarang minder. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan efektif. Keempat, tidak mudah sakit hati. Kelima, kreatif. Dan keempat, karir kita akan lebih sukses. Jadi ya. Nah, jadi melalui perangkat sederhana ini kita bisa belajar lebih mengetahui dan memahami diri kita sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi, dan dapat tercapainya tingkat keterbukaan seseorang pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Kerjasama,
pengertian, keefektifan tim kerja yang baik bisa terjadi. Bebas dari ketidakpercayaan dan kebingungan, juga kita bisa terhindar dari miskin komunikasi, konflik, dan kesalahpahaman. Inilah bagaimana cara untuk memahami diri dengan teori Johari Windo. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Demikian, kita nanti bertemu kembali dalam materi berikutnya. Demikian tadi materi bimbingan dan konseling tentang pemahaman diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.